Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan sekalipun kita berada di tengah pandemik virus corona. Paling tidak kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini, yang tak lain dan tak bukan sebagai uswatun hasanah. Nah, di antara tujuan pengutusan beliau sebagai nabi atau rasul itu menyampaikan pokok-pokok ajaran agama Islam bagi umat manusia, ya. Oleh karena itu tak henti-hentinya kita ingin mempelajari hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin berbagi sedikit tentang tutorial melakukan takhrijul hadis menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Sebelum melakukan tutorial ini, saya ingin sampaikan bahwa proses takhrijul hadis itu sangat penting kita lakukan. Kenapa? Takhrijul hadis itu adalah upaya untuk mengeluarkan hadis-hadis, ya, hadis-hadis dari hadis yang kita temukan, kita lihat, kita baca di berbagai tempat, baik itu di sosmed, tempat yang tidak terawat atau berceceran, maka kemudian kita menelusuri bahwa apakah ini betul hadis atau bukan. Maka kita harus mengeceknya di dalam kitab panduan hadis. Nah, ini kan ada program yang disebut dengan Maktabah Syamilah. Di sini memuat banyak sekali kitab matan hadis. Di antaranya ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kegiatan takhrijul hadis pada dasarnya itu adalah sebagai upaya untuk mengumpulkan seluruh riwayat. Ya, salah satu gunanya itu mengumpulkan seluruh riwayat terkait sebuah tema hadis. Kenapa demikian? Karena dalam hal periwayatan hadis itu kebanyakan diriwayatkan secara makna. Jadi dari setiap penukilan ada perubahan redaksi, matan hadis. Nah, di ini kita mau lihat, nanti akan ke penelitian. Ketika matanya itu ada pertentangan, maka disinilah ada disebut dengan hadis syadz. Namun kalau ditemukan ada perbedaan lafal tapi itu tidak merusak makna substansi hadis, maka itu tidak menjadi persoalan selama berasal dari perawi yang thiqah. Biarpun dari perawi yang dhaif, sebenarnya tidak menjadi masalah ketika matanya tidak bertentangan, ya. Tujuan lain untuk dalam hal mengumpulkan seluruh riwayat itu ialah upaya untuk mencapai atau mendekati kesempurnaan pemahaman terhadap hadis itu sendiri, ya, kesempurnaan pemahaman terhadap hadis itu sendiri. Karena terkadang dalam sebuah riwayat itu disebutkan sababul wurud, di riwayat lain tidak disebutkan. Di sisi lain, di riwayat lain ada yang tam, sempurna, di riwayat lain ada yang nakis atau dikurangi, bahkan ada sisipan. Jadi upaya untuk melakukan takhrijul hadis ini ialah untuk mengumpulkan seluruh riwayat, kemudian kita mau menggali maknanya. Jangan sampai kita berdalih dengan hanya menggunakan dalil yang nakis, kemudian menjadi problem di masyarakat. Kita edarkan ke masyarakat, kemudian menimbulkan problem. Sebenarnya tidak salah pemahaman melalui satu matan hadis itu, tapi itu tidak sempurna, bahkan akan terkesan meninggalkan persoalan di tengah masyarakat ketika kita tinggalkan riwayat-riwayat yang lain. Maka disinilah pentingnya untuk kita melakukan takhrijul hadis, mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat, kemudian kita melakukan pengkajian terhadap maknanya.
ya. Oke. Langsung saja tanpa lama-lama kita lakukan proses takhrijul hadisnya. Nah, dalam melakukan takhrijul hadis ini, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu kita klik dulu ikon pencaharian, atau dalam bahasa Arabnya itu bahsun, ya, atau yang kita lihat di sini ada gambar teropong. Nah, kita klik, kemudian kita menandai beberapa kitab matan hadis, ya. Bisa salah satu atau salah duanya. Misalnya Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim. Ini sudah tertandai. Kemudian Sahih Bukhari, supaya lebih banyak mata yang kita temukan. Ini Sahih Bukhari sudah juga. Nah, kemudian kita mencari atau mengetik teks hadis yang ingin kita takhrij, ya, yang ingin kita takhrij. Misalnya hadis yang viral saat ini atau yang sedang kita hadapi saat ini itu tentang at-ta'un, sebuah wabah. Nah, ini sudah ada, saya ketik at-ta'un, kemudian kita enter. Oke, di sini ada banyak hadis tentang at-ta'un. Kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, itu bercerita tentang at-ta'un yang tidak akan masuk di daerah Madinah. Kemudian riwayat dari Aisyah, ada riwayat tentang orang yang bersabar menghadapi at-ta'un itu tidak keluar dari tempatnya, dia akan mati syahid, ya, pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Kemudian ada riwayat dari Anas bin Malik yang hampir serupa dengan riwayatnya Abu Hurairah tadi, yang bercerita tentang Dajjal tidak akan masuk kepada Madinah dan Mekah, dan at-ta'un tidak akan pernah hinggap di daerah Madinah atau Mekah. Selanjutnya ada riwayat dari Abdurrahman bin Auf yang dengan lafalnya mengandung larangan supaya kita tidak memasuki daerah atau keluar dari daerah yang terkena atau terjangkit virus wabah ini. Nah, di sini bisa kita lihat, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Nah, ini riwayat dari Abdurrahman bin Auf. Beliau menyabdakan hadis ini pada saat Khalifah Umar bin Khattab hendak mengunjungi negeri Syam. Tetapi sebelum sampai, Umar bin Khattab didatangi oleh penduduk setempat bahwa untuk memberitahu bahwa Syam sekarang pada saat itu telah dihinggapi sebuah wabah penyakit. Nah, inilah yang membuat Umar bin Khattab batal mengunjungi negeri Syam dan memilih untuk kembali, ya. Nah, kemudian kita akan menelusuri hadis-hadis terkait dengan ini. Kita ingin melihat bagaimana redaksi-redaksinya. Maka kita melihat ikonnya, ya, ikon. Misalnya ini ikon tentang ikon angka, ya. Oke, kita tunggu sebentar sambil mencari. Nah, inilah semua hadis-hadisnya. Ya, ada di kitab Jami' Ma'mar, Muwatta Malik. Dari ini diurut mulai dari kitab-kitab tertua, misalkan Muwatta Malik, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim kembali. Nah, pada dasarnya melakukan tahrij dengan metode seperti ini upaya untuk menelusuri di mana saja hadis ini terdapat, ya, di mana saja di kitab-kitab matan itu terdapat hadisnya. Ini kita lakukan sebagai upaya untuk melihat seluruh lafal-lafal yang berkaitan dengan tema hadis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa periwayatan hadis itu tidak sama dengan Al-Quran. Periwayatan hadis itu kebanyakan diriwayatkan secara makna atau riwayat bil makna, sehingga kita tidak akan bisa mendekati kesempurnaan pemahaman terhadap sebuah hadis jika kita tidak mengumpulkan seluruh riwayatnya. Maka disinilah pentingnya proses takhrijul hadis,
supaya kita bisa melihat baik itu sababul wurud, kemudian konteks dan teksnya hadis itu untuk memahaminya. Nah, kemudian kelemahannya atau kekurangan dari aplikasi ini sebenarnya ketika kita dari pencaharian tadi ya di Sahih Bukhari misalnya, kita klik riwayat, kita berhenti pada riwayat Abdurrahman bin Auf, maka riwayat-riwayat yang akan ditemukan itu sesuai dengan riwayat Abdurrahman bin Auf. Padahal hadis tentang at-ta'un ini idza sami'tum bi ardin itu ada riwayat dari Usama bin Zaid. Ada riwayat dari Usama bin Zaid. Oke, kita lihat. Nah, riwayat dari Usama bin Zaid ini diikuti atau sama dengan lafalnya Khuzaimah bin Sabit dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Abdurrahman bin Auf, itu langsung idza sami'tum bitta'un atau bi ardin bitta'un, ya. Di situ berbeda dengan riwayatnya Usama bin Zaid. Ya. Kalau riwayat Usama bin Zaid itu dia menggunakan lafal-lafal yang menggambarkan ayat tentang Bani Israel yang ditimpa sebuah wabah, kemudian dia lari dari penyakit itu, menghindari penyakit itu. Maka dalam riwayat itu ada lafal ya dengan inna ta'un rijuzun atau inna ta'un ba'du azabin alladhi uzziba ala Bani Israel. Nah, itu ya. Gini cara mentahkliknya berdasarkan melalui program Maktabah Syamilah. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana redaksi-redaksinya. Ini misalnya riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kalau kita klik kembali yang angka-angka ini, maka kita akan temukan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Misalnya lihat, ini sudah berbeda formatnya lagi di bawah. Maka riwayat-riwayat yang berasal dari Abdurrahman bin Auf itu tidak akan ditemukan lagi. Ya, ini misalkan idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza kana bi ardin wa lastum biha fala tadkhuluha. Nah, dari segi makna, segi lafal sekalipun berbeda-beda antara riwayat Abdurrahman bin Auf, Usama bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, intinya cuma satu. Ketika kita mendengar riwayat, mendengar tentang sebuah penyakit yang menimpa sebuah daerah, maka kita tidak bisa dilarang untuk memasukinya. Begitupun ketika kita berada di tempat yang berwabah, maka kita tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Intinya supaya kita tidak terjangkit dan tidak menjadi penyebab menyebarnya wabah tersebut. Ya, ini semua riwayat-riwayatnya. Itulah tadi sedikit tutorial tentang melakukan takhrijul hadis melalui program Maktabah Syamilah. Semoga ada manfaat, memberikan manfaat kepada kawan-kawan sekalian, utamanya teman-teman yang berkecimpung di di jurusan ilmu hadis atau yang mendalami ilmu hadis, ya. Ini jika ada hal-hal yang keliru silahkan dikritik. Yang penting diberikan kritik yang membangun, jangan kritik menjatuhkan. Kalau dikritik menjatuhkan, saya tidak akan jatuh juga, ya. Baik, akhirnya wallahul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.